Halo guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih dengan dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun kapanpun, selalu dengerin bacotannya, Patrice dan... Pretty, hello. Apa kabar yang baru pulang Baru pulang dari rumah, dari Bali? Aduh enaknya. tato baru. Kelihatan nggak? Apa kelihatan? Oh, kakak. Oh, itu Bengo ya? Iya, benggol, piercing baru. Oh, mantap. Tatonya berapa? Satu? Satu aja. Ini Satu. tato dadakan sih. Sebenarnya yang kemarin yang Hmm. bikin tato adik gue, jadi kayak udahlah sekalian. Oh, cakep, cakep. Keren. Oke, apa kabar? Apa kabar? Banyak, baik. Habis sincaan ya. Selamat tahun baru. Masih dapat ampau ya? Masih, amin. Mungkin yang terakhir, mungkin kedua yang dari terakhir. Anjay. Anjay. Yang bentar Selamat lagi tahun ngasih baru Imlek. ampau. Ya, selamat tahun baru Imlek. Kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi gitu. Yang mau ngasih ampau, gue masih menerima ya. Saya juga masih nerima kok. Terima kasih. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau nyantai aja karena gue baru balik ya. Karena kepala masih nyut-nyutan juga. Baik, aman aja. Kita hari ini jawabin bacotan kalian aja. Udah ada beberapa nih pertanyaan yang kita dapat kemarin dari NGL. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat kepo juga. Ini gue nggak tahu, gue bakal jawab apa enggak, tapi lihat nanti ya waktu dan tempatnya. Let's see. Nah, kita mau prioritasin pertanyaan-pertanyaan yang general dulu. Iya. Udah ada nih beberapa pertanyaan yang sepertinya sambil curcol juga kali ya nih. Kenapa sih? Bentar nih, gue langsung tunjukin aja kali ya pertanyaannya. Boleh. Langsung, bentar, maaf. Sebelum kita mulai, dulu. disclaimer dulu, silakan. Iya. Apalagi ini kan Q&A ya, jadi saya perlu disclaimer. Teman-teman semua yang kita omongin di Bakwan Podcast ini cuma pendapat pribadi kita aja. Dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan masing-masing. So, jangan baper nih teman-teman. Kalau ada kritik, mungkin saran juga boleh langsung aja ke DM ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran dari kalian. Semoga Q&A session hari ini, Bakwan Jawabin Bacotan, bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Teman-teman Bakwan Insiders. Terima kasih. Thank you. Alright. First question. Ada berapa totalan ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya. Cukup. Tapi nanti kita lihat ya berapa pertanyaan yang bisa kita jawab sesuai waktunya. Sip. Oke. Pertanyaan pertama. Kenapa ya aku selalu ketemu cowok yang emosional unavailable? Oh loh. Kenapa tuh? Mau lu jawab dulu silahkan loh, Yos. Oh, boleh sih. Cuma mohon maaf ya kalau misalnya jawaban gue agak-agak nyelekit. Gue nggak tahu bahasa gue nanti gimana. Iya. Tapi mungkin karena gue percaya banget bagi yang udah follow gue lama gitu ya. Gue percaya banget sama hukum tarik-menarik, law of attraction. Ini secara simple aja gue jawab. Kenapa kita selalu ketemu cowok yang emotionally available? Simply karena maybe we're still emotionally available. Jadi kalian sendiri mungkin secara tidak sadar masih emotionally available. Kalian belum siap gitu. Makanya menarik orang yang seperti itu. Pada dasar namanya pasangan kan kayak cerminan ya sebenarnya. Sadar tidak sadar gitu. Ya. Kalau gue simply gitu sih. Menurut gue. Coba kalau menurut lo gimana?
Tadi tuh jawaban gue sih cuma apa lagi? Gak apa. Kenapa cowok emotionally unavailable? Ya, intinya mah yang lo ngomongin sih, Yos. Intinya, sama mungkin menurut gue cukup tambahin sedikit aja kalau misalkan pada awal mungkin pada PDKT terlalu apa ya? Terlalu memaklumi yang even bukan basic effort atau basic apa namanya basic berpacaran lah, maksudnya yang kurang gitu. Jadi ya kayak cewek juga ya udah atau cowoknya yang udah ya udah. Ini kan kita nggak tahu ya yang nanya siapa nih gitu. Nggak tahu. Kita juga nggak tahu cewek apa cowok gitu. Jadi ya intinya sebenarnya kayak lu bilang plus mungkin dari awal pacarannya tidak di set mau yang seperti apa. Kalau lu udah tahu mau yang seperti apa, lu kelihatan nih, oh nih cowok ini kayak atau cewek nih. Kalau gue nganggapnya ini cowok ya. Maksudnya ini cowoknya. Oh cowoknya nggak emosional available, tapi ada misalkan dia cakep atau mungkin dia tinggi gitu. Ada yang sesuai sama selera lu, tapi minusnya emosional available, tapi lu memaklumi akhirnya ya udah lu berjalan aja begitu. sayang Jadi dia ganteng gitu ya. betul. Ya nggak salah juga, cuman Anda kuat tidak? Kalau tidak kuat ya sudah. Iya. Gitu aja dari saya mah. Gitu ya, Ade. Gitu ya, Adek ya. Langsung ya, next question. Langsung. Teman-teman udah pada nikah dan teman makin sedikit, kadang stres karena rasa sepi. Saya mengalaminya juga kok. Sama. Dan yang lu rasakan itu sangat-sangat valid gitu. Dan memang mungkin menurut gue itu fase masuk fase pendewasaan. Makin dewasa memang circle makin sedikit sebenarnya, makin sempit lah gitu. Yeah. Jadi dibiasakan saja gitu. Adulting guys. Belum lama ini kan gue pernah cerita kan, maksudnya gue berasa gue kok kosong. Terus gue kenapa ketemu orang baru jadi kayak orang introvert. Ya nggak tahu, emang lagi fasenya aja mungkin. Dan gue ini bukan sok rohani, tapi memang gue sedang renggang hubungan gue dengan Tuhan gue gitu, maksudnya Tuhan. Jadi ya gue harus ketika gue udah sadar, gue harus memperbaiki hubungan gue sama Tuhannya dulu nih. Hubungan yang vertikal, baru hubungan horizontal gue dengan teman-teman gue, mungkin dekat dengan keluarga gue itu lebih membaik gitu. Itu sih kalau dari gue. Ada yang mau ditambahin nggak nih, Yos? Bener sih, gue juga sempet juga kan ngerasain kayak gitu, apalagi sejak pindah ke sini gitu ya, ditambah lu udah lagi masa adulting, teman-teman lu di Indonesia, lu nya di sini di negara di benua jauh banget gitu ya, di beda benua. Itu. Mau punya temen juga susah di sini gitu kan, yang sehari-hari gue ketemu ya udah cuma cowok gue sama anjing gue. Terus makanya kemarin tuh tadi kan Petrus sempat ngomong ya, ketemu orang baru jadi kayak orang introvert. Nah, gue tuh sempet tuh karena di Bali tuh memang selain tujuannya liburan sama temen gue kemarin si Monica ya, gue tuh punya satu misi, gue mau ketemu sama orang selain si Monica di Bali, satu aja. Gue mau tahu seberapa jauh kemampuan gue sekarang gitu ya, ketemu orang langsung, terus gimana cara gue ngobrol gitu sama orang, apakah gue
deg-degan kah? Apakah gue kayak ya udah biasa aja? Gue pengen ngetes tuh kemarin dan akhirnya gue ketemu lah sama seseorang yang sebenarnya kita udah follow-followan lama, dan waktu itu pertama kali ketemu pun gue pas tahun 2023 kalau nggak salah. Hmm. 2023 pas gue ke Bali sama Anton. Mm-mm. Jadi orang ini invite gue ke barnya dia. Itu Mm-mm. pertama kali gue ketemu dia pas sama Mm-mm. Anton, dan kita nggak pernah Mm-mm. ngobrol yang ngobrol banget gitu kan. Mm-mm. Long story short, kemarin pas gue ke Bali, dia yang kayak ngelihat story gue, mungkin kayak mau ngopi bareng gitu, ketemu. Oke, gue bilang gue kayak oke, gue ketemuin nih. Untungnya gue nggak tahu ya kenapa itu bisa kayak langsung klop aja gitu. Untungnya sih cara gue ngomong masih yang nggak terlalu nervous banget sih ya. Hmm. Jadi gue yang kayak tahu, oke, berarti gue masih bisa ngobrol sama orang nih, walaupun gue Ada, nggak iya. pernah yang ngobrol sama sekali sama dia gitu. Iya, iya, iya. Dan tapi memang sih itu kadang kita perlu ya, Hmm. semakin kesini kan, jadi lu kayak ngobrol sama orang yang udah lu nyaman aja setiap hari gitu kan. Ya. Coba deh sesekali kayak buat mengasah skill itu gitu ya. Coba deh sesekali kayak ngobrol aja sama mungkin teman kantor yang lu nggak pernah ngobrol gitu. Mm-mm. Atau ya kalau kalau dulu gue di Bali sih memang lebih gampang, karena di Bali tuh culture-nya, karena lu ke kafe dikit ada orang kan sebelah lu misalnya, bisa aja kayak ngobrol gitu. Kalau gue Ya. dulu bisa tuh kayak gitu ngobrol. Nah. Cuma sekarang kayak kalau di sini, pas di sini tuh gue kayak enggak, gue pakai headset di sini kebanyakan. Oh. Jadi boleh dicoba sih kalau misalnya kalian ngerasa kayak kesepian kayak gitu. Coba ke coffee shop, duduk sendiri, terus kalau lihat sebelahnya sendiri juga gitu. Jangan yang pas sebelahnya ada ceweknya atau cowoknya gitu ya. Gaplok Anda. Nyari ribut kalian kayak gitu. Coba kalau misalnya lagi sama-sama sendiri atau mungkin sama-sama cewek gitu ya. Ya. Ajak aja ngobrol basa-basi gitu. Mm-mm. Mantap. Gua kayak mungkin mesti lebih banyak bersosialisasi. Coba deh, coba ya. Jangan dipaksain tapi ya. Itu Iya, aman aja. saran-saran aja. Cuma kan kayak kadang gue komsel juga kan jarang ngobrol gitu loh, jarang Hmm. karena kan kita Nah, hybrid gitu. Coba maksudnya nanti kalau ketemu ya kita ngobrol lebih banyak dan ya sebagainya gitu. kayak lu badminton biasa sama Jeffrey doang apa sama Oh, orang lain? sama teman-teman ya. Oh, nah gitu. Bisa tuh. Cuman kan teman-temannya laki ya. Cuman gue kayak Hmm, kalau ada yang ada ceweknya baru tuh gue ngajakin ngobrol gitu. ya. Iya, kadang perlu sih. Gue juga di sini kayak pengen nyari komunitas yang selain, maksudnya biar gue bisa ada ngobrol gitu Iya, sama iya, orang. iya. Sama orang-orang Indonesia. Iya. Oke, Oke, next. lanjut. Waduh, in this era, apa sih yang cewek kayak kalian tuh cari dalam pasangan atau calon pasangan? Silakan, Ibu Kris nih. Specifically Mhm. cewek kayak kalian. Kayak Buset, gimana maksudnya nih? Cewek kayak kalian. apa ini? Baik. Apa sih yang cewek kayak kalian tuh cari dalam pasangan atau calon pasangan? Oke. Gue di luar dari fisik dan lain-lain, karena ya nggak munafik, kita jatuh hati dari mata turun ke hati gitu ya. Kalau Betul. penampilannya tidak oke, gue nggak akan mau gitu melanjutkan gitu kan. Itu Nah, sudah pasti. nah itu sudah pasti ya, sudah pasti. Nah, Tapi value lain yang gue cari tuh sebenarnya pertama pinter sih, karena gue suka hmm.
Muka Sorry, lu harus gini lihat tuh. muka lu. Kaget gue. Pertama pinter, gue suka cowok Hmm. pinter pas ngomong tuh kayak, karena gue nggak tahu ya, gue dari dulu tuh selalu selalu turn on dalam arti kayak wah nih cowok gitu-gitu ya, pas dia ngomong, cara Ah. cara cara dia ngomong, cara dia Mhm. membawa topik gitu ya, cara Mhm. dia pokoknya ngobrol apa aja deh, topik apa aja, terus dia kayak kedengerannya tuh pinter, Mhm. punya knowledge kayak gitu. Mhm. Itu yang pertama gue cari, karena kalau misalnya cowok yang kalau pas gue ketemu terus ngobrolnya kayak apa ya, kayak nggak bisa ngobrol topik gitu, kayak Ya. ya udah gitu flat aja, ngerti kan, kayak Mhm. bosen bosen kan lo. Mhm. Dan gue tipe Bosen. orang yang bosenan, nggak bisa tuh gue sama cowok-cowok yang kayak Satu diem topik. ngomong Mhm. kamu kerja di mana, kayak gitu-gitu doang gitu, kayak bosen gue. Nah, terus pertama pinter, kedua eh hubungan dia sama keluarganya, gue nggak bisa bilang maksudnya sempurna gitu ya, karena Ya. ya nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan kalau gue ngomong kayak gitu gue egois, karena gue sendiri pun belum sempurna gitu hubungan gue sama Yes. keluarga gue. Tapi yang gue Mhm. lihat adalah cara dia mentreat siblingsnya, cara dia ngetreat orang tuanya, seperti itu gitu. Terlepas dari maksudnya keadaan keluarganya seperti apa, tapi cara dia merespon, cara dia berkomunikasi, itu gue juga lihat gitu Mhm. dengan Mhm. keluarganya, dengan adik-adiknya. Setuju. Ketiga, cara dia memperlakukan orang lain. Mhm. Iya, biasanya gue lihat tuh waktu first date, cara dia memperlakukan server atau waiters. Bah. Apakah dia bilang terima kasih, apakah dia bilang tolong, atau apakah dia jutek, apa Mhm. namanya, kayak semau-maunya kayak gitu. Itu gue nilai dari first date. Oke. Selebihnya ya di dalam-dalamnya ya let it flow sih, maksudnya belajar kan, karena Mhm. kita juga belajar gitu satu sama lain mengenal gue kayak gimana, dia kayak gimana Mhm. gitu. Iya. Kalau dari gue itu. Mhm. Oh, terakhir, ini penting, ini harusnya yang pertama, Nah, financially stable. Itu sih ya, gue betul. lupa mention Heeh. itu. Kalau gue Apa cuma lagi? nambahin aja, dari yang tadi itu lu udah sebutin, gue sangat setuju dan memang sepertinya itu memang kami cari gitu loh. Hmm, Sama satu lagi, gue nambahin aja, ketika dia bisa nge-lead dan juga tahu vision dia ke depan tuh, ya. masa depan tuh seperti apa, itu gue lebih suka gitu loh. Hmm, Jadi yang lu udah tahu nih goals tuh, nanti goals pacaran atau mungkin hubungan kali ini tuh, gue mau ke sini, gue mau ke sini, abis next step-nya gue mau ke sini. Nah, dari ya. pacaran mau merit mau apa segala macam, ada impian-impian yang mereka apa yang di impian-impian yang dia apa itu namanya? eh ingini, itu Mm-mm. dia tahu gitu loh. Jadi itu sebagai calon kepala rumah tangga, itu berarti itu tuh menjadi orang yang mungkin bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga ke depannya untuk keluarganya, gitu. Ya. Sama tadi gue ada mikir apa lagi ya? Oh, finansial tadi sih. Sebelum lu jawab, oh ya nambahin finansial. Jangan jawab ya. Iya, Di itu ini penting aja. guys. Penting itu, penting banget. Sama apa ya? Oh, hubungan dia sama Tuhan sebenarnya itu gue sangat kalau buat gue itu apa namanya salah satu value yang eh perlu dipertimbangkan di hubungan gue dan dia gitu. Hmm.
itu sih. Kalau finansial sih sudah pasti, apalagi kalau pelit-pelit tidak bisa ya. Tidak bisa, tidak bisa. Oke. Emang Anda mau pelit-pelit? Nggak mau kan? Nah, Mm-mm. nggak mau kan? Cari Nggak aman mau. aja. Betul. Oke, Ya. next. How to deal with toxic work environment. Hmm. Bisa resign, bisa lu telan aja, bisa juga lu kasih gak sepenuhnya. I mean kayak kapasitas lu, kerja lu sebetulnya mungkin 100%. Tapi lu cuman kasih 20-30%, ya udah. Itu ya gue cuma mau kasih segini udah, that's it gitu. Ya. Apalagi resign sih kalau emang lu udah toxic Iya begitu, sih. kalau bisa ya. Apalagi di Indonesia kan lagi sulit nih cari kerja. Ya kalau misalkan apa namanya salah satu penghasilan lu dia dari pekerjaan itu, ya udah telan-telan, tahan-tahan dulu aja. Tapi dengan cara ya tidak kasih 100%. Hmm. Gitu. Kalau kayak lu gimana dulu? Kan lu dulu toxic banget tuh. Iya. Apa namanya kantor lu yang sebelumnya. Simply resign aja sih. Gak ada jalan lain. Karena gue nggak bisa stand toxic ya, toxic environment. Karena gue tuh langsung responsif gitu loh, tipe orang yang responsif banget ketika ada di lingkungan yang seperti itu. Guenya jadi semakin toxic gitu. Oh, Lu iya toxic, iya. gue juga toxic. Mhm mhm. Gue tuh nggak bisa kayak lu toxic ya udah gue iya iya aja, nggak bisa gitu gue. Makanya Mhm. kalau gue ditoksikin, gue makin toxic. Mending gitu ya, impas gitu. Kan sampai gue tutup tuh perusahaannya. Oh, yang lu laporin ya apa gimana? Iya. Ke Depnaker kan? Mm-mm. Hati-hati. Gitu sih. Nggak ada Heeh. jawaban lain kalau dari gue. Iya. Ya oke, lanjut aja. Waduh, nih harusnya Yosi ini. You look so busy. How do you manage your time knowing you also work 9 to 5 and also creating contents for your social media? Nah, gimana Yos? Jawabannya gimana? Gue juga nggak tahu caranya gimana. Dibagi aja nggak waktunya. Gitu ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Kalau menurut gue gimana cara gue manage 9 to 5 gue, dan kebetulan memang I'm glad that my 9 to 5 is not toxic. My 9 to 5 is like flexible, and ya udah ketika lu selesai kerja gitu. Kalau lu Dan kerja maksudnya gini, sorry gue potong. Kalau misalkan di hari itu lu harusnya memang kerja 9 to 5 tapi kerjaan lu semuanya udah selesai gitu. Itu kayak lu possible nggak sih kerjaan yang lain gitu? possible banget dan Boleh ya? eh, gue tuh kan memang gue track diri diri gue sendiri gitu ya, dalam 7 jam kerja itu kayak gue harus menyelesaikan satu hari tuh harus menyelesaikan ini gitu ya. Ketika gue udah kelar hari itu, gue tuh berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang untuk minggu depan atau untuk Mhm. besok, biar Mhm. besok tuh gue bisa mengerjakan kayak konten-konten gue pribadi gitu. Apalagi nih abis Bali, konten gue tuh numpuk banget kan, kayak Mhm. banyak banget yang belum diupload, dan kemungkinan bisa sampai April Mei itu masih masih ada konten Bali. Mhm. Dan ya cara gue ya prioritas sih, kayak kan ada beberapa juga brand yang kerja sama kemarin sama kayak collab cafe dan lain-lain kayak gitu, dan gue harus memprioritaskan itu dulu gitu. Jadi ketika 9 to 5 gue selesai, gue memprioritaskan konten-konten yang
gue punya utang dulu nih ibaratnya sama Mm-mm. brand, ya udah gue selesain, habis itu baru deh konten-konten yang selipan kayak gitu. Ya, Dan mantap. gue sekarang ini cara yang menurut gue sangat-sangat works buat Mm-mm. gue. Jadi ketika 9 to 5 gue selesai, gue kayak luangin waktu 2 jam gitu ya, Ya. cuma buat ngedit konten-konten yang gue mau jadwalin kayak dalam seminggu ke depan gue udah jadwalin kayak gitu. Jadi Hmm. kalau kalian follow gue setiap jam 6 tuh pasti ada tuh konten baru gitu. Mantap. Gitu. Jadi gue sediain waktu 2 jam buat ngedit, terus dapet lah kayak 3-4 konten gue jadwalin buat 3-4 hari ke depan gitu. Nah besok lagi gue punya waktu, gue jadwalin lagi 3-4 konten ke depan kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya pinter-pinter ngatur waktu aja sih Mm-mm. gitu. Oke, Gitu guys. Thank gitu you. guys. Ada yang tanya nggak? Tanya aja di komen ya. Ya, silahkan. Kalau gue, sama aja lah. Kayaknya emang, kalau gue kan kalau di kantor masih bisa ngerjain lah gitu. Kalau emang kerjaan udah selesai gitu. Jadi kalau kayak konten bakuan podcast itu ngedesain segala macam kepegang lah gitu. Hmm, Jadi ya pinter-pinter lah membagi waktu seperti iya, apa. pintar-pintar aja sih sebenarnya. Yuhu. Oke, Oke, next. I think I know this person who asked this one. siapa nih? Oh my god. What if somebody told you that they have a crush on you while you are already in a relationship? I know this person. Masa? I don't want to answer this in English because he speaks English. Oh gitu? Jadi coba lo jawab dulu deh. Gimana kalau menurut lo? Oh, ini jawaban gue ya. Ya. Oke, makasih ya. Thank you. Terima kasih sudah menjadi bisa udah ngefans kali ya ngomongnya udah. Bilang ngefans. Ya. Itu yang sebenarnya itu yang gue jawab sih. Jadi kayaknya Thanks. ya, gue bukan kayak ini, gue 90% sure ini orang yang gue kenal dan dia baru saja confess ke gue. Oh gitu? Ya, Saha ieu. baru aja. Heeh. Adalah. Ada lah. Baik, nanti Jadi aja. ketika dia bilang kayak gitu tuh gue yang kayak Behind the scene. thank you. Tapi kan lo udah tahu gue udah punya pacar, gue bilang gitu kan. Terus dia kayak ya nggak apa-apa, gue mau confess aja daripada gue pendem sampai sekarang, soalnya udah 3 tahun dia pendem katanya. Terus gue kayak oke, Ya, so terima kasih. Thank you ya gitu. ya Oke, gitu nanti lah. aja. Next. Bye. Ini sebenarnya gue males sih jawabnya. Karena gue sendiri nggak tahu anjir. How much you have spent in Bali on your last holiday, Christy? I don't know. How much? I didn't count. I didn't do budgeting. No. Gue nggak tahu. Holiday berarti. Nggak tahu guys. Just spend. Iya, jujur gue nggak. Pokoknya gue kemarin tuh sebelum gue ke Bali tuh gue bilang sama cowok gue, pokoknya kalau gue minta gue minta transfer, lu transferin aja ya, nggak usah nanya gue bilang. Soalnya banyak impromptu shopping gitu kan, gara-gara jadi cerita sedikit nih. Jadi kemarin di Bali tuh ceritanya si Monica tuh kan punya cushion something. Ya. Merek lokal kan. Terus Mon, gue minjem dong gitu kan. Udah gue pinjem tuh punya dia. Terus kayaknya cocok deh di kulit gue, apa gue beli ya.
Terus kata Mhm, mhm. ya udah ayo beli aja, kita ke Heeh. beach walk, dia bilang kan. Oke, ke beach walk, muter-muter, terus ke Humans beli parfum, terus kita ke Sephora dulu salahnya. Oke. Niatnya nih gue mau beli something ya, Heeh. nih something nih ya, gue mau beli something niatnya. Ke Sephora langsung gue, karena gue suka banget sama YSL dan gue YSL girl banget kan, Ya YSL gue abis. langsung ke YSL, gue yang kayak coba-cobain. Terus ada cushion, dia kan punya dua tipe cushion ya, yang warna hitam sama yang pink. Mhm, Gue cobain yang pink karena gue nggak suka cushion yang matte, gue suka mhm. yang glossy dan dewy gitu Dui, hasil finishnya. Gue cobain tuh yang pink kan, langsung jatuh cinta gue. gue mantap lah. cobain gue cobain shade 30. Heeh. Terus gue tanya Mon, ini bagus gak di kulit gue gitu kan. Ya udah tunggu aja sampai kita muter-muter dulu nih, cobain parfum di Sephora, lihat nanti di kulit lu gimana gitu kan, Oh, kayak yang tips dari Cici lu Inti gue. bilang. Iya, iya. Ya Oksidasi terus apa ya enggak udah, ya? Heeh. akhirnya pas makin lama tuh makin bagus di kulit gue, Oh, jadi oke. kayak menyatu gitu warnanya kan. Terus gue kayak bagus deh, apa gue beli aja ya. Mhm. Terus iya beli aja, beli, dia bilang gitu. Si anjing, gue bilang. Ingat ya, gue mau beli something loh tadi. Something ada di Jamnya di mana di sini? YSL. Nggak ada di Sephora kan? Heeh. Terus ya, beli gak ya, beli gak ya. Akhirnya kita keluar Sephora, gue bilang, gue harus pikir-pikir dulu, gue nggak boleh impulsif. Oke. Oke. Akhirnya kita ke Guardian, Heeh. nyari something. Ada Ada. tuh, ada Heeh. sebenarnya mah, kalau Heeh. mau. Terus si Monica, tapi shade lu nggak ada yang kayak gua, dia bilang. Emang setan bener-bener nih orang nih. Hmm. Terus dia bilang nggak ada shade-nya, dia bilang gitu. Terus gimana? Ya udah nanti aja lah belinya, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya kita muter-muter lagi, ada tuh toko YSL. Terus gue bilang, Mon, apa gue beli YSL aja ya cushionnya? Ya udah, dia bilang, beli Mhm. aja, dia bilang. Tapi gue nggak mau beli di Sephora, gue bilang, karena gue kurang suka, maksudnya takutnya Sephora asisten itu nggak yang tahu banget gitu kan. Dan ternyata bener, pas gue ke YSL, gue masuk, gue langsung bilang kayak, bantuin cari shade dong buat ini, aku mau ini, gue bilang gitu kan. Terus langsung disuruh duduk, didandanin dan segala macem. Enggak, gue bilang dulu, tadi aku udah coba shade 30 di aku bilang, gue bilang gitu kan ke orangnya. Terus dia bilang, kayaknya kamu 20 aja deh, soalnya biar lebih fresh gitu mukanya. Oh ya Mhm. udah, I trust you, gue bilang gitu kan. Udah tuh dia kayak taruh di shade, di muka gue shade 20. Dan bener, langsung kayak, oh iya ya, bagus ya, kayak seger gitu loh, kayak abis Oh, mandi, tau gak sih? oh iya, 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 iya. Kayak muka lu Fresh. kayak Ya. fresh banget, kayak mana dia tambah-tambahin kayak blush, lipstick, lip gloss gitu kan. Uh. Terus gue ngaca, sialan bener-bener. Sialan. Emang kalau lu taruh duit di muka lu nggak bisa tuh, jelek muka lu, bagus Iya banget. ya. Benar kan? Terus terus salahnya gue tuh kan orangnya kalau belanja tuh suka banget kayak nanya, nanti aku kalau beli segini dikasih hadiah apa? Gue suka nanya tuh kayak gitu. Terus kata Freebies, freebies. kata Heeh. orangnya, nih kalau kamu belanja 1,5 dapat ini, 2,5 dapat ini, 3,5 dapat ini. Terus gue yang kayak, itu harganya berapa? 1,4 sekian gitu ya, itu cushionnya doang kan. Terus gue kayak, terus Monik dari belakang, ayo udah 2,5 in, 2,5 in. Bangke. Si tolol. Akhirnya yang tadinya gue mau beli something aja gitu ya, paling 200.000, ini jadilah gue akhirnya habis sekali belanja tiga something lah, karena gue Hmm. akhirnya beli
satu cushion, satu lipstick, sama satu lip gloss. Ya. Terus gue udah kayak bilang, gue nggak bilang Anton sih, bilangnya pas udah gue beli. Oh. Gue bilang, gue ada belanja YSL ya. Oke. Terus gue bilang, kok lu nggak nanya lagi? Kata lu nggak boleh nanya lagi. Tadi apa aja? Cushion, lipstick? Iya, Cushion, lipstick. lipstick sama lip gloss. Lip Lipstick yang gloss. bisa digrafir gitu kan. Heeh. Terus Mantap. oke. Kata si Monik, tetap aja tetap ada something-nya kan beli. Jadi 3 juta something. Bangsat, gue bilang. Baik, Monica. Nah, makanya pertanyaan seperti ini yang gue nggak bisa jawab karena gue nggak bisa. Emang nggak tahu gue berapa yang kemarin Tapi gue nanti lu keluarin. bandingin ya. Nanti kalau lu ke di Aussie, YSL Aussie itu cushion lu berapa duit sana? Oh, gue udah cek. Jadi kemarin pas gue di Sephora memang gue ngecek kan. Terus pas gue ngecek kan memang dolar lagi agak tinggi juga kan. Rupiah maksudnya. Rupiah. Terus pas gue cek, cuma beda, sebenarnya sama sih, cuma beda 100.000 something. Dan tapi di sini, di Sephora sini tuh YSL ya yang pink itu nggak ada. Makanya gue kayak, adanya udah yang namanya merah. apa gue beli di sini aja daripada gue nanti nyoba di sono nggak ada gitu. Mhm. Jadi itulah yang bikin gue mau beli Yes, sebenarnya. yes. Gitu. Dan kurang ajarnya nih sales associate gue kemarin pas kita udah kayak belanja terus dia semprotin gue parfum kan, Anjing itu lemah lah. semprotin parfum yang udah nih dia semprotin pus, 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 pus. Terus gue bilang, ih wanginya enak, berapa nih, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang nggak ada stoknya. Terus gue bilang, kok anjing. Itu parfum apa? YSL yang jumpsuit. Gua mau cari di sini pokoknya itu. Jumpsuit. Gue sampai cari dulu bentar. Itu enak banget dan memang dia line-nya itu perfume line yang eksklusif yang dia bilang memang stoknya nggak banyak. Iya. Jadi memang jadi memang nggak mau terlalu banyak orang yang pakai gitu. Jadi terus ya nggak ada. Gue tanya sekalian kayak yang buat cowok dong mau rekomen yang mana. Jadi ada tuh gue udah dapet yang cewek sama yang cowok. Jadi gue mau cari di sini pokoknya. Itu enak banget. Kalau di ini YSL Indonesia nih. Kalau di mana di Indonesia itu sekitar 4,3. Tapi di sini bintang 5 semua. Iya, itu enak banget sumpah. Notes-nya apa sih bentar? Magnolia something kayak bunga-bungaan. Magnolia Pioneer, Jasmine, Bergamot, Peter. Wah, kayak enak itu sih. 4,5 yang 75 mili. Iya, itu juga yang 75 mili. Kalau yang 125, 5,7. Sama lah harganya. Ya, sekitar. Betty lah ya, Ning. Pasti ya. Pokoknya gue mau beli. Gas. Sumpah, itu enak banget. Ngomong-ngomong yang bikin enak tahu gak apa? Semakin lama kita udah duduk kayak berjam-jam gitu ya, sampai pulang berjam-jam itu masih wangi, Pet. Malah makin wangi. Terus gue sama Moni kayak, kita nggak usah mandi kali ya, langsung ke dia kali ya kayak gini. Dia floral banget ya wanginya berarti ya. Floral tapi fresh. Floral fresh. Pokoknya gue suka sih. Kalau gue suka berarti tuh nggak yang terlalu floral. Ada kan yang floral terlalu floral enak kan? Ada yang manis. Ini tuh nih ya. Nih gue deskripsiin pakai kata-kata gue sendiri. Ini tuh kayak lu ngelihat cewek buka pintu, pas ngelihat tuh kayak anjing cakep banget nih cewek gitu. Kayak bidadari. Tapi ini emang nggak pernah lihat sih. Maksudnya emang nggak pernah di display. Nggak ada, sampai dia tuh pas abis nyemprot dia tahu gak? Dia umpetin di dalam laci. Dia
Sialan. Gue bilang, sialan lu ya. Terus buat apa lu semprot kayak gitu? Terus dia bilang, mau ini aja sih, mau flexing aja, dia bilang gitu. Dia Oke. nanti biar lihat tuh lu kalau lagi ke Bali ngehubungin dia, lu ada nggak stoknya, gue mau ambil sama lu. Iya, iya. Pokoknya ya. kalau gue kembali lagi, gue cek sih nanti. Iya, gila. Menarik. Oh, dia ada beberapa sih, Yos. Cuman emang yang paling oke. Ada banyak dia selain gitu, yang lainnya mah ada stoknya. Cuma yang satu itu doang yang dia bilang memang ini tuh enak banget, makanya gue sampai umpetin dan tidak ada stoknya. Yang dikasih gue coba tuh yang nggak ada stoknya kan, Kan anjing. kurang ajar Anda. Jangan bikin Iya. kami penasaran gitu. Baik. Oh. Wih, banyak banget. Muse, Blues, Gold, Baby Cat, Tuxedo. Ya, Oh, yang banyak banget. tuxedo itu yang buat cowok. Yang Oh, ada rekomendasi cowok itu enak juga. Itu enak itu juga. namanya Sharp Patchouli, Flamboyant Rose Flowers. Wah, ya banyak lah ini mah. Gas, kata gua cari di WSL Aussie ya. Ya, ntar gue cari. Oke. Ini pertanyaan paling kepo. Oh, last question. Lu ke Bali nggak sama pacarnya? Emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa emangnya? Emang kenapa? Kan tahu Pak pergi sama siapa si Yosi? Sorry gue akhirnya ini yang gue nulis ya, kepo banget anjir. Karena pertanyaan ini kayak gue aneh aja sih nerimanya. Ya udahlah, gue masukin aja sini biar orang-orang pada tahu ada nih orang yang sekepo ini gitu. Oh ya, biasa lah ya. Gitu guys. So That's it for today. Thank you. Boleh di closing aja, Mas. Okay. Thank you so much for your questions. Untuk hari ini yang sudah berkontribusi pertanyaan-pertanyaan hari ini. Terima kasih juga yang udah nonton Bakwan Podcast dari awal sampai detik ini. Jangan lupa buat follow kita di Instagram, di YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Namanya sama, semuanya Bakwan Podcast. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe kita buat support kita, biar kita bisa semakin semangat lagi bikin video-video dan topik-topik lainnya. Kalau misalnya kalian punya topik seru yang kalian mau kita bahas di episode-episode selanjutnya, silakan komen di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram kita @bakwanpodcast. Alright guys, see you in the next episode. Bye.